Lalu maknanya apa sebetulnya Presiden membuat pernyataan yang mengagetkan itu akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus WUS? Kalau saya memaknai ini adalah tanggung jawab seorang presiden, pemimpin negeri untuk bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini karena hutang, ya hutang harus dibayar. Masalah penggunaan uangnya seperti apa, ini menjadi soal. Apakah itu harus dibebankan pada BPN atau kepada Danantara sebagai penanggung jawab BUMN, itu menjadi soal yang harus kita bahas lebih detail, karena kalau penggunaan APBN sepengetahuan saya harus sepersetujuan DPR RI, dan menurut saya jangan menggunakan dana APBN. Kalaupun diambil dari uang sitaan hasil korupsi, itu kan masuk kas negara, harusnya itu masuk dana APBN, tidak bisa dipergunakan untuk bayar hutang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, hari Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo membuat statement yang sangat menarik dan mengejutkan. Pada saat beliau setelah meresmikan stasiun komuter lain Tanah Abang baru, beliau membuat pernyataan dari wawancara doorstop bahwa Presiden akan bertanggung jawab untuk mengatasi kasus WUS, akan dibayar hutangnya melalui uang yang dikumpulkan dari hasil korupsi. Nah, itu sepenggal ucapan Presiden, dan sontak ini menimbulkan kegaduhan di ruang publik karena ini seolah-olah berlawanan dengan statement Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sebelumnya bahwa negara, pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk membayar kewajiban WUS kepada China Development Bank, hutang dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai ratusan triliun, bunganya aja sampai 2 triliun katanya. Nah, ini kemudian dimaknai macam-macam oleh pengamat politik maupun pengamat kebijakan publik. Lalu maknanya apa sebetulnya Presiden membuat pernyataan yang mengagetkan itu akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus WUS? Kalau saya memaknai ini adalah tanggung jawab seorang presiden, pemimpin negeri untuk bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini karena hutang, ya hutang harus dibayar. Masalah penggunaan uangnya seperti apa, ini menjadi soal. Apakah itu harus dibebankan pada BPN atau kepada Danantara sebagai penanggung jawab BUMN, itu menjadi soal yang harus kita bahas lebih detail, karena kalau penggunaan APBN sepengetahuan saya harus sepersetujuan DPR RI, dan menurut saya jangan menggunakan dana APBN. Kalaupun diambil dari uang sitaan hasil korupsi, itu kan masuk kas negara, harusnya itu masuk dana APBN, tidak bisa dipergunakan untuk bayar hutang. Nah, satu hal yang saya maknai adalah mudah-mudahan ini merupakan kepedulian seorang pemimpin untuk mengambil alih tanggung jawab bahwa tidak ada anak buah yang bersalah adalah pemimpinnya, jadi dia harus bertanggung jawab. Presiden hanya bertindak sebagai konduktor untuk mengorkestrasi penyelesaian kasus WUS ini. Kita berharap tidak menggunakan APBN, karena kalau ini menggunakan APBN, seperti istilahnya Mas Said Didu, seolah taring Menteri Keuangan Purbaya dicabut oleh Presiden. Ini berbahaya karena itu akan menimbulkan distrust masyarakat kepada Menteri Keuangan. Saya berharap Presiden Prabowo tidak sejauh itu, tidak menggunakan dana APBN, tapi cukup mengorkestrasi dalam hal untuk merenegosiasi hutang kita, kemudian
meminta Danantara untuk mencari solusi sebaiknya seperti apa gitu. Mungkin juga Presiden juga diberikan masukan oleh para inner circle di Presiden bahwa menurut pendapat saya kereta cepat Wush Jakarta-Bandung ini bukan PSO, bukan Public Service Obligation. Beda dengan MRT, beda dengan LRT yang benar-benar untuk kepentingan publik. Kalau menurut saya kereta cepat ini murni komersial karena awalnya B2B. Dan kemudian setelah berjalan kemudian ada G2B dan kemudian ada penjaminan negara. Ini harusnya diusut. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah mudah-mudahan Presiden Prabowo hanya menjadi konduktor untuk merorkestrasi penyelesaian kasus Wush dengan tidak menggunakan dana APBN. Dan kalau menurut saya sangat naif rasanya kalau itu menggunakan dana APBN yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat umum. Wush ini untuk kelas menengah ke atas dan menurut saya tidak termasuk dalam PSO. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan statement Presiden Prabowo ini tidak mengendurkan semangat KPK untuk menelisik dugaan kasus korupsi dalam pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta ini. Mudah-mudahan ini tidak membuat nyali KPK ciut untuk menelisik secara dalam. Karena kalau itu terjadi, ini akan menjadi distrust secara masif di masyarakat. Kita tahu indeks persepsi korupsi kita terjun bebas, hanya di angka 37. Hanya sedikit di atas Nepal yang 34. Ini memprihatinkan. Kemudian indeks penegakan hukum kita secara internasional juga disorot sangat rendah. Ini juga menjadi PR. Mudah-mudahan Presiden Prabowo tidak membuat masalah ini menjadi semakin rumit, konflik, dan memicu atau mematik kemarahan publik. Kita harus memaknai, mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan mudah-mudahan, makna saya tidak salah. Ini hanya makna tanggung jawab seorang pemimpin untuk membuat cari solusi yang terbaik agar masalah Wush ini bisa diselesaikan dengan lebih baik dan elegan dan tidak merugikan keuangan negara. Itu penting bagi saya. Nah, ada lagi yang membuat suatu analisis, apakah pernyataan Presiden Prabowo di Tanah Abang itu berkaitan dengan pertemuan sehari sebelumnya dengan Ignatius Jonan yang merupakan bapak kereta api modern di Indonesia? Bisa jadi ada, bisa. Kalau ini dianggap sebagai pasal yang dikaitkan, bisa jadi itu terjadi. Tapi saya yakin Ignatius Jonan yang pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung ini berdiri diametral berhadapan dengan Jokowi waktu itu Pak Jonan tidak akan memberikan saran kepada Pak Prabowo untuk menggunakan APBN. Jadi sekali lagi makna yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini tanggung jawab seorang pemimpin. Saya setuju Presiden hanya bertindak sebagai konduktor untuk merorkestrasi penyelesaian kasus Wush. Saya setuju, tapi tidak menggunakan APBN. Saya lebih setuju lagi. Dan jangan memberatkan PT KAI. Yang jelas harus ada renegosiasi ulang agar tidak memberatkan rakyat, karena bunga hutang yang sekarang mencapai 3,4% ini sangat terlalu besar. Yang ketiga yang paling penting, dugaan kasus korupsi, markup atau apapun namanya terkait dengan proses pembangunan kereta Wush harus cepat dan terus dilanjutkan oleh KPK. KPK jangan sampai surut langkah, surut nyali karena pernyataan Presiden. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Presiden itu bukan sinyal untuk membuat langkah KPK gentar. KPK harus mengusut tuntas mengapa ini kereta cepat ini begitu mahal, terjadi cost of run yang begitu besar sampai 20 triliun, mengapa ada injeksi dari APBN yang seharusnya itu tidak terjadi, mengapa menggunakan aset negara di stasiun Halim misalkan,
Mengapa pembangunannya secara per kilometer itu lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan pembangunan kereta cepat di Cina? Itu harusnya ditelisik oleh KPK dan KPK tidak surut langkah. Ini untuk apa? Untuk agar kepercayaan publik kepada penegakan hukum kita tidak semakin surut. Agar indeks persepsi korupsi kita semakin meningkat naik dan agar penegakan hukum kita juga semakin menaik. Kalau statement Presiden Prabowo itu akhirnya terrealisasi secara sebaliknya menggunakan APBN, kemudian KPK, kemudian menutup kasus ini benar-benar menjadi anti klimaks kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Dan saya berharap itu tidak terjadi. Saya kira itu persepsi saya terhadap apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo dalam penyelesaian kasus bus ini yang berlarut-larut. Memang harus dicari siapa biang keladi terjadinya cost overrun yang sangat tidak efektif, hutang yang terus membengkak. Jangan sampai PT Kereta Api Indonesia yang sudah sehat ini akan tergerus, terbebani dengan kasus bus. Dan yang paling penting, jangan menggunakan uang negara dari APBN untuk membayar kasus ini, karena rakyat akan berteriak. Seharusnya uang hasil sitaan korupsi itu bukan untuk membayar kejahatan atau dugaan kejahatan korupsi rezim sebelumnya, seharusnya itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang lebih penting lagi, penegakan hukum itu tidak surut langkah, terutama oleh KPK. KPK harus kita tagih hari per hari, per minggu, bulan per bulan untuk melihat progres penyelidikannya seperti apa. Apakah sudah ada bukti bahwa terjadi markup atau dugaan korupsi? Ini menjadi parameter penilaian publik dan internasional bagi penegakan hukum di Indonesia. Sahabat Indonesia, itu perspektif saya terkait dengan makna apa yang dibalik pernyataan Presiden Prabowo yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini. Terakhir saya ingin katakan bahwa kalaupun publik siapapun dia mempermasalahkan hutang bus ini yang menurut saya sangat terlalu besar dan tidak visible, itu hak publik. Kita tidak ribut-ribut Presiden, kita tidak ingin memojokkan siapapun. Artinya siapapun yang mempersalahkan kasus ini di ruang publik dalam bentuk podcast, dalam bentuk dialog, dalam bentuk apapun, pernyataan-pernyataan apapun, itu semata-mata karena kecintaan kita terhadap Republik Indonesia ini. Jangan sampai perspektif dunia melihat Indonesia ini benar-benar menjadi negara kleptokrasi, negara kaum maling. Ini yang harus kita hindari. Jadi menurut saya peran serta publik dalam bentuk opini atau mungkin dalam bentuk pendapat, saran, kritik itu harus diterima dengan legowo oleh Presiden Prabowo, bukan dia halang-halangi. Karena kebebasan berekspresi untuk mencintai negeri ini, apalagi untuk mengungkap kasus korupsi, itu adalah kewajiban dari warga negara kita semua sebagai anak bangsa, termasuk saya, termasuk siapapun yang mempermasalahkan kasus ini, bukan untuk mendiskreditkan negara sendiri. Saya kira itu perspektif saya terkait pernyataan Presiden. Mudah-mudahan ada titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.